Halo guys, welcome back to Talk ID dengan gua Philip Fidel di sini. Hari ini gua bakal ngebahas, ini cukup menarik ya untuk materinya, yaitu terkait dengan bisakah masyarakat menggugat koruptor untuk ganti rugi. Jadi kan sebenarnya uang yang dikorupsi oleh koruptor itu terkadang memang dari uang hasil pajak. Misalnya mereka mengkorupsi dana APBN, mengkorupsi dana proyek per proyek, yang mana sebenarnya dana dari pemerintah itu sebenarnya dana dari pendapatan negara yang berupa pajak, ataupun juga bisa pendapatan negara yang non pajak ya. Tapi pada ujungnya adalah yang dirugikan itu adalah masyarakat. Sehingga timbullah pertanyaan, bisa nggak sih sebenarnya kalau masyarakat itu menggugat koruptor untuk mengganti rugi? Tapi sebelum gue masuk, gue pengen cek dulu aset perdagangan gue di Binomo. Nah, jadi guys, ini gue milih buat turun ya. Ini baru perdagangan gue tadi, gue milih buat turun. Ini sambil kita tunggu. Sebenarnya penungguannya ini ya sekitar 1 menitan ya, 1 menitan seperti pada umumnya. Gue sebenarnya ngecek tentang Binomo ini berkala ya, tergantung perdagangan gue, tergantung moodnya gue juga kapan. Paling sekitar 1-2 menitan atau misalnya lebih lama 5-10 menitan. Itu gunanya untuk apa? Ya gue bisa melipat gandakan atau mendapatkan keuntungan dari uang gue yang gue sudah depositkan. Sebenarnya dari skema deposit ataupun juga penarikan ini sangat simpel banget ya. Dan juga kalau misalnya kalian mendaftar itu di dalam Binomo ini kita dapat ini juga pengarahan-pengarahan dari orang yang ahli, dan juga mereka memiliki customer service yang baik juga. Dan seingat gue, mereka juga punya customer service yang dari Indonesia, jadi kita nggak mungkin terhalang sama bahasa. Oke, dalam waktu 1 menit gue bisa menghasilkan keuntungan. Ini tadi untung ya gara-gara turun, jadi menarik banget. Nah, kalau misalnya kalian penasaran atau gimana, langsung aja klik link di deskripsi di bawah. Nanti tinggal daftar dan kalian akan bisa dapatkan bonus $1.000 untuk akun demo kalian. Oleh karena itu, sekarang kita balik kepada pembahasan. Check this out. Gugatan perdata terkait tindak pidana korupsi dapat diajukan dalam kondisi tertentu yang telah diatur secara limitatif atau secara terbatas dalam Undang-Undang Tipikor. Pembahasan ini gue ambil langsung dari Hukum Online. Terima kasih pada Hukum Online, salah satu situs atau website yang paling terpercaya dalam memberikan informasi-informasi terkait dengan hukum, baik itu berita, jurnal, klinik, dan lain sebagainya, dan juga tentang peraturan perundang-undangan yang terbaru. Kalau misalnya kalian penasaran dengan Hukum Online, klik aja hukumonline.com. Oke, selanjutnya kita kembalikan ya. Jika pada saat penyidikan terhadap satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat 1 UU Tipikor yang selengkapnya berbunyi. Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Nah, yang perlu kita ketahui pertama adalah frasa secara nyata telah ada kerugian keuangan negara. Di atas adalah kerugian yang sudah dapat dihitung. Jadi inti atau maksud dari kata-kata secara nyata telah ada kerugian keuangan negara itu adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau angkutan publik yang ditunjuk. Nah, kalau misalnya kita ngeliat dari kasus yang pertama ini, kalau kita lihat dari definisi yang pertama ini, Undang-Undang Tipikor menegaskan bahwa putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara. Oke, itu yang paling pertama yang kita pahamin adalah putusan bebas dalam sekali lagi golongannya, putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara. Putusan bebas dalam hal ini merujuk kepada putusan bebas maupun putusan lepas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itu ada di pasal 191 ayat 1 dan ayat 2. Nah, kalau misalnya kalian nanti penasaran mengenai apa itu putusan bebas dan putusan lepas, kalian bisa search di internet apa itu putusan bebas atau putusan lepas. Tapi kalau misalnya kalian penasaran dan kalian pengen tahu apa, kalian bisa tulis di kolom komentar, jadi bisa gue buatkan untuk video selanjutnya. Nah, terus habis itu selain dari yang gugatan pertama tadi, ada juga cara lainnya, yaitu gugatan dapat diajukan ke ahli waris apabila tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara sebagaimana diatur pada pasal 33 Undang-Undang Tipikor. Nah, pasal 33 Undang-Undang Tipikor itu berbunyi apa sih? Jadi, dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara,
maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara, tetap sama ya, atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Jadi ternyata gugatan perdata pun tentang tindak pidana korupsi ini bisa juga dikenakan kepada ahli warisnya juga apabila tersangkanya tadi itu meninggal dunia. Nah, yang ketiga adalah gugatan perdata dapat juga diajukan apabila terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan jika secara nyata telah ada kerugian keuangan negara. Itu diatur di dalam pasal 34 Undang-Undang Tipikor. Nah, tadi kan sudah ada 3. Yang keempat lagi adalah gugatan perdata dapat diajukan apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga merupakan hasil tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara. Nah, jadi terkait dengan gugatan yang keempat ini, sudah ada putusannya. Kan yang tadi sebelumnya itu belum ada putusannya, masih dalam tahap penyidikan. Yang keempat ini sudah ada putusannya, sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Namun diketahui kembali bahwa ternyata masih terdapat harta-harta yang disinyalir atau diduga itu merupakan hasil dari uang yang merugikan terhadap keuangan negara. Sehingga memang haruslah dirampas, dikembalikan kepada negara. Nah, apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan juga diketahui memang tadi masih ada, itu sebenarnya diatur dalam pasal 38C di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 99. Itu sebenarnya sama, itu tentang tindak pidana korupsi. Nah, sehingga kalau misalnya kita fokus lagi ke awal tentang pembahasan yang kita bahas malam ini, mengenai pertanyaan tadi, yaitu apakah masyarakat berhak atau boleh menggugat ganti rugi kepada koruptor. Misalnya ganti ruginya itu adalah ada kerugian masyarakat, misalnya harusnya dibangun fasilitas sekolah, tetapi ternyata dana sekolah itu dikorupsi, sehingga masyarakat tidak bisa mendapat akses untuk ke pendidikan, kan seperti itu. Apakah masyarakat boleh meminta ganti rugi terhadap hal itu? Nah, kalau misalnya hal itu terjadi, sebenarnya gugatan tadi itu tidak dapat diajukan. Kenapa? Karena masyarakat itu tidak mempunyai hak dan juga kewenangan berdasarkan undang-undang. Nah, subjek hukum yang berwenang dalam mengajukan gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi adalah negara yang diwakili oleh jaksa pengacara negara atau instansi yang dirugikan dan adanya tindak pidana korupsi tersebut. Nah, kalau misalnya tadi kan ada empat pengajuan gugatan ganti rugi tadi yang sudah gue sebutkan di awal. Di situ memang dijelaskan bahwa kerugian-kerugian itu dialami negara, yang nantinya negara itu diwakili oleh jaksa pengacara negara ataupun dari instansi yang memang dirugikan. Yang dari adanya tindak pidana korupsi itu tidak disebutkan dari penjelasan pasal-pasal tersebut terkait dengan adanya subjek baru, yaitu masyarakat. Nah, jadi yang perlu kita ketahui dari pasal 32, 33, dan 34 Undang-Undang Tipikor serta pasal 38C yang tadi kita sudah bahas dalam 4 poin tadi, pasal-pasal tersebut itu termasuk dalam kategori hukum formil, itu hukum acara. Nah, jadi menurut Pak Edi, dalam bukunya Teori dan Hukum Pembuktian, hukum acara pidana mengandung asas lex stricta yang berarti bahwa hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat. Tegasnya, gugatan ganti kerugian tersebut tidak dapat diajukan oleh masyarakat karena undang-undang sudah mengatur secara limitatif pengajuan gugatan perdata terkait tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pasal 32, 33, 34 dan juga pasal 38C Undang-Undang 20 tahun 2001. Nah, kalau misalnya kita mundur nih, kembali ke 4 poin tadi, biar kita bisa refresh. Poin pertama tadi adalah pada saat penyidikan, terhadap satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, tapi memang sudah nyata-nyatanya ada kerugian, maka sebenarnya yang berhak untuk mengajukan gugatan itu adalah jaksa pengacara negara, ataupun nanti juga dapat diserahkan kepada instansi yang dirugikan. Dua subjek ini, baik itu di pasal 32, 33, dan 34 tadi, di dalam Undang-Undang Tipikor, adalah subjek yang berwenang secara limitatif untuk mengajukan gugatan perdata terhadap kerugian itu. Dan juga pada pasal 38C Undang-Undang 20 tahun 2001 pun juga tetap sama, yaitu pihak yang berwenang adalah pengacara jaksa negara, itu adalah pengacara yang mewakili negara dalam gugatannya, dan juga dari instansi yang dirugikan atas adanya tindak pidana korupsi itu. Nah, mengetahui hal seperti itu,
Maka kalau kita bahas lagi dari temanya, yaitu apakah masyarakat dapat mengajukan gugatan ganti rugi. Seandainya kasusnya kayak tadi tentang fasilitas pendidikan. Orang-orang nggak bisa mendapatkan pendidikan yang layak karena dana sekolah dikorupsi. Atau orang-orang nggak bisa mendapatkan kesehatan yang layak karena dana rumah sakit dikorupsi. Atau misalnya sesimpel pembangunan jembatan, pembangunan jalan yang bisa membantu mobilisasi antara masyarakat sekitar dari satu daerah ke daerah yang lainnya, akhirnya terhambat. Dikarenakan apa? Dikarenakan dana untuk pembangunan tersebut yang diberikan oleh negara atau dibangun oleh suatu instansi terkait dikorupsi oleh satu atau sebagian oknum tertentu. Nah, yang menjadi permasalahan adalah sebenarnya kan dalam hal terkait keperdataan, kita bisa mengajukan gugatan ganti rugi sebagai masyarakat. Yaitu bisa aja kita terkait dengan perbuatan melawan hukum, karena itu misalnya hak kita untuk mendapatkan kesehatan, hak kita untuk mendapatkan pendidikan yang layak berdasarkan Undang-Undang Dasar. Dan juga itu hak kita bahwa memang sudah diatur dalam anggaran bahwa nanti ada jembatan, misalnya nanti ada jalanan, nanti ada sekolah, nanti ada rumah sakit, itu sudah termasuk hak kita. Seandainya ada seseorang yang melanggar atau merampas hak tersebut, maka bisa dikenakan perbuatan melawan hukum. Kalau misalnya kita bahas wan prestasi kan agak sulit, karena memang wan prestasi itu harus ada perjanjian. Tapi PMH saja itu bisa, kita juga bisa memintakan gugatan ganti kerugian. Namun, dikarenakan permasalahan utamanya adalah tindak pidana korupsi, di mana dana tadi itu dikorupsi oleh seseorang atau sekelompok oknum tertentu, maka ini langsung merujuk kepada Undang-Undang Tipikor. Di mana Undang-Undang Tipikor itu secara tegas membuat suatu restriksi atau batasan-batasan tertentu terhadap siapa saja subjek yang boleh untuk mengajukan gugatan, yaitu dua tadi, pengacara jaksa negara dan juga instansi terkait yang dirugikan. Nah, sehingga kalau misalnya kita mengetahui hal seperti ini, ya kita sebagai masyarakat sudah paham bahwa mau bagaimanapun kita itu nggak bisa untuk mengajukan gugatan ganti kerugian. Karena nanti jatuhnya bisa ke error in persona maupun gugatan kabur, seandainya kita tetap memaksa ya. Yang menjadikan memang tidak ada gunanya kita untuk melaksanakan seperti itu. Tapi yang kita perlu percaya adalah bahwa keinginan kita atau aspirasi kita itu telah dibawakan oleh negara melalui jaksa pengacara negara. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena aspirasi kita itu merupakan bentuk dari keinginan kita yang kita coba untuk sampaikan kepada negara. Bahwa sebenarnya kita butuh dana tersebut untuk pembangunan, kita juga butuh untuk pembuatan jalan misalnya, atau pembangunan fasilitas-fasilitas lain. Sehingga negara melalui jaksa pengacara negara mampu untuk mengajukan gugatan dan memberikan ganti kerugian yang senilai, sehingga untuk anggaran selanjutnya bisa dibuatkan dan direalisasikan pembentukan tadi. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang kita fokuskan di sini adalah bukan tentang bagaimana cara kita menggugat, bagaimana seorang masyarakat menggugat, tapi bagaimana kita bisa memastikan bahwa terdapat transparansi dan juga akuntabilitas dalam proses untuk pelaksanaan penganggaran tadi. Misalnya dalam proses pembangunan sekolah, pembangunan rumah sakit, atau jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Itu harus ada keterbukaan, biar masyarakat juga bisa tahu, oh dananya sekian, dananya dipakai seperti ini. Kira-kira pembangunan akan selesai pada tahun keberapa, itu kita jelas tahunya. Ketika kita sudah jelas tahunya, kita juga perlu adanya hubungan dua arah yang baik dengan pemerintah. Dalam hal ini misalnya kita bahas pemerintah daerah terlebih dahulu, yaitu memang kita coba untuk menyampaikan aspirasi dan juga berharap agar tidak terjadi tindakan-tindakan seperti itu, dan juga kita perlu untuk melaporkan apabila kita mengetahui atau menduga terjadinya suatu tindak pidana korupsi, dengan catatan walaupun kita tidak mampu untuk membawa bukti-bukti, setidaknya kita dapat bisa menunjukkan kerugian negara yang nyata. Pun juga kalau misalnya kita dapat suatu buktinya, kita juga langsung dapat memberikan kepada pihak kepolisian terlebih dahulu, yang nanti para penyidik ini bisa untuk melanjutkan dengan menyerahkan hasil penyidikan mereka kepada pihak yang berwenang, yaitu tadi pertama itu adalah jaksa pengacara negara, dan juga yang kedua adalah instansi terkait yang memang dirugikan terhadap adanya tindak pidana korupsi itu. Kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan terhadap permasalahan ini, kalian bisa chat di komentar, kolom komentar di bawah. Dan juga jangan lupa kalau misalnya kalian punya permasalahan terkait masalah hukum apapun itu, mulai dari keperdataan hingga pidana atau tata negara, kalian bisa komen atau kalian bisa DM langsung di Instagram kami di @_lawtalkid. Di atas ini udah gue taruh nanti.
Oleh karena itu, thank you banget buat yang nonton dan juga salam demokrasi.